selamat datang di YouTube channel Fitri Arani. Sebelum kita masuk video, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya channel ini tambah lebih besar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi seorang pengusaha sukses di bidang perfilman. Sebelum kita masuk videonya, kita lihat dulu foto-foto dari beliau. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, kita tadi sudah lihat foto-foto dari beliau. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Pak Manoj Punjabi. Siapa sih yang tidak tahu dengan Pak Manoj Punjabi? Ya, Pak Manoj Punjabi adalah CEO dari perusahaan yang bernama MD Entertainment. MD Entertainment adalah perusahaan produksi film dan sinetron yang terkenal di Indonesia. Sudah banyak film-film dan sinetron yang dihasilkan dari MD Entertainment. Salah satu filmnya yang paling terkenal adalah tentang ayat-ayat cinta. Semua pasti sudah pernah melihat tentang film tentang ayat-ayat cinta. Baik, kita akan ke biografi Pak Manoj. Pak Manoj sendiri lahir di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1972. Beliau adalah anak dari Damo Punjabi yang merupakan salah satu adik dari Ram Punjabi. Ram Punjabi yang kita tahu adalah seorang produser film dan sinetron yang merajai bioskop-bioskop yang ada di Indonesia. Pak Manoj sendiri mulai tertarik dengan dunia film sejak dia kecil. Ketertarikan dia ini semakin tinggi ketika dia mengunjungi perusahaan keluarganya di bidang perfilman di Farkit Film. Pak Manoj sekolah di Gandhi Memorial International School di Jakarta. Sekolah ini disebut-sebut sebagai salah satu sekolah orang kaya yang ada di Jakarta. Pak Manoj setelah lulus dari pendidikannya, dia ingin masuk dunia perfilman, tapi dilarang oleh orang tuanya. Karena orang tuanya mengatakan bahwa dunia perfilman lagi hancur-hancurnya. Untuk itu makanya Pak Manoj tidak masuk ke dunia perfilman. Selanjutnya dia masuk ke perusahaan bernama Pulp and Paper, yaitu perusahaan kertas. Setelah 3 bulan magang di sana, Pak Manoj dikeluarkan atau dipecat dari perusahaan itu tanpa alasan atau sebab yang jelas. Selanjutnya Pak Manoj dengan modal yang seadanya membuka dunia usaha tekstil dengan memiliki 15 karyawan. Tata cara perusahaan ini adalah Pak Manoj membeli materialnya, desain, terus jual, lalu buka toko. Menurut Pak Manoj ini tidak ada ruginya. Memang tidak rugi, tapi ada untungnya. Tapi ini tidak sesuai dengan prinsipnya Pak Manoj yang dari kecil beliau sudah suka dengan dunia perfilman. Selanjutnya, setelah melalui beberapa tahap pekerjaan yang dilaluinya, akhirnya dia punya kesempatan masuk di dunia perfilman. Awal mula beliau masuk di dunia perfilman adalah karena ayahnya, Damo Punjabi, keluar dari Multivision Plus karena alasan atau akibat yang tidak jelas. Untuk itu, Pak Manoj Punjabi dan Pak Damo Punjabi ayahnya membuka perusahaan production house sendiri yang diberi nama Multidimensia Entertainment yang didirikan pada 7 Desember 2003 dengan memiliki 5 karyawan dan tempat yang bisa dibilang seperti rumah, hanya kecil, hanya sebagai kecil saja, belum yang besar. Sinetron pertama yang diproduksi adalah sinetron Malin Kundang yang dibintangi Desi Ratnasari dan Fachri Akbar. Sinetron ini diproduksi pada tahun 2005 dan dengan prestasi yang menakjubkan, sinetron ini mendapat penghargaan dari SCTV Awards. Pada tahun 2007, produksi house ini juga merilis sinetron Cinta Fitri yang dibintangi oleh Tengku Wisnu dan Shiren Sungkar. Tengku Wisnu dan Shiren Sungkar pada masa tahun 2007 itu adalah artis sinetron yang terbaru
artinya mereka belum terkenal. Jadi MD Entertainment lah yang mengangkat mereka, nama mereka menjadi terkenal. Bisa dibilang seperti itu. Dari sinetron ini, MD Entertainment mendapat penghargaan dari Panasonic Awards 2009 dengan kategori drama seri terfavorit, artis terfavorit, hingga aktor terfavorit. Tidak hanya itu, MD Entertainment juga merilis film. Film yang membuat sukses MD Entertainment adalah film tentang ayat-ayat cinta. Yang seperti yang sudah saya katakan tadi di awal video, bahwa film yang mengangkat nama MD Entertainment adalah ayat-ayat cinta. Karena kita semua warga Indonesia pasti pernah melihat film ayat-ayat cinta yang syuting di Mesir. Film Ayat-Ayat Cinta ini ditayangkan pada tahun 2008 dengan jumlah penonton tembus hingga 3 juta orang lebih. Film ini mendapat 5 penghargaan dari Festival Film Bandung atau FIB. Penghargaan yang didapatkan yaitu kategori yang didapatkan yaitu yang pertama film terpuji, kedua sutradara terpuji, pemeran utama pria terpuji, penata musik terpuji, hingga artistik terpuji. Sutradara yang dapatkan sutradara terpuji dari FIB Bandung ini yaitu Hanung Bramantyo, yang suami dari Zaskia Adjameka. Selain film Ayat-Ayat Cinta, film lain yang sukses besar antara lain Habibie dan Ainun yang dibintangi oleh Bunga Citra Lestari dan Reza Rahardian. Surga yang itu diproduksi pada tahun 2012. Selanjutnya, Surga yang Tak Dirindukan pada tahun 2015 hingga Rudy Habibie pada tahun 2016. Jadi, dari semua film yang diproduksi dan sinetron yang diproduksi oleh MD Entertainment itu tidak dari atas, tapi mereka merintih dari bawah dengan memiliki hanya 5 orang karyawan yang dipimpin oleh Pak Manus Punjabi dan Pak Damo Punjabi. Sekarang MD Entertainment dipegang oleh Pak Manus Punjabi. Dan moto yang selalu dipegang Pak Manus adalah Never give up, I want it now, no freelance. Dan moto inilah yang selalu dipegang beliau ketika dia mulai dari nol sampai dia sudah sukses sekarang, yang siapa tidak tahu tentang Pak Manus Punjabi. Bahkan artis-artis Indonesia pun sudah tahu, bahkan sebagian warga Indonesia juga sudah tahu siapa itu Pak Manus Punjabi. Untuk itu, bahwa kita bisa belajar tentang Pak Manus ini, bahwa tidak semua orang yang sukses itu berawal dari atas, tapi juga dia dari bawah, merintih. Walaupun dia dilahirkan dari keluarga yang mampu, tapi dia memulainya dari nol, merintih perusahaan itu bersama dengan ayahnya setelah ayahnya keluar dari Multivision. Dan dia merintih itu dengan hanya memiliki 5 karyawan. 5 karyawan, bayangkan 5 karyawan. Dan katanya hanya sebuah kontrakan kecil mereka bisa memproduksi film itu. Sampai sekarang mereka memiliki kantor yang besar yang ada di Jakarta itu. Jadi dari cerita ini kita bisa mengutik pelajaran bahwa jangan pernah menyerah, gapailah sesuatu yang kamu inginkan, dan jangan lupa bahwa di setiap ada usaha selalu ada doa. Jangan usaha aja, doanya tidak. Jangan doa aja, tidak ada usaha, tapi harus saling balance, saling beriringan. Baik, itulah tentang biografi Pak Manus Punjabi. Jadi terima kasih untuk sudah yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya channel ini tambah besar dan saya bisa membuat video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.